Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Oke, siapa kita? PMM2. Siapa kita? PMM2. PMM2. Bertukar sementara bermakna selamanya. Alhamdulillah, saat ini kita akan ketemu dengan beliau terkait dengan mengupas nilai-nilai ajaran Sunan Muria yang masih terselip, yaitu kaitannya dengan pitutur leluhur melalui gubahan tembang-tembang Jawa, terutama adalah Sinom Parijoto ya, atau Sinom ya. Ini kebetulan kita berada di posisi kebinekaan ke-7 untuk kelompok 1. Nah, sekilas biar diceritakan oleh beliau, nanti kalau masih kurang puas bisa searching, bisa melihat dari penjelasan yang ada di Google dan lain sebagainya, dan kita masih bisa lewat chat, begitu ya. Oke, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak. Apa sih sebenarnya tembang-tembang Jawa itu, dan tujuannya apa sih Mbah Sunan Muria dulu itu menciptakan lagu-lagu itu, untuk apa sih kira-kira seperti itu ya. Oke, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebetulnya saya untuk semua yang saya bicarakan tadi, saya juga dulu hanya mengaji ke sesepuh-sesepuh saya. Begini, untuk mungkin yang Jawa asli, terutama Jawa Tengah, terutama Solo, ya dan sekitarnya, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan nanti tidak, terutama saya mau Solo loh, dan Surakarta, Jogja dan sekitarnya. Kebetulan tidak ada Bapak. Jadi tembang Jawa, tembang itu ya, nyanyian Jawa. Semua mengandung pitutur, fatwa, ya fatwa. Untuk tembang tembang Jawa itu dibagi ada beberapa. Masing-masing diciptakan oleh para sesepuh, para raja, para wali dan sebagainya. Jadi dimulai dari tembang itu, yang pertama itu pucung. Ya. Pucung itu sebetulnya ada masih Jadi dari urutan dari pucung, gambuh, durma, pangkur, mijil. Sebetulnya yang paling awal itu mijil. Mijil itu lahir, mijil itu keluar. Ya, mijil, kinanti, remaja seperti penjenengan. Ini kinanti itu harapan. Orang-orang yang menjadi harapan, ditunggu-tunggu. Menanti itu menunggu. Orang yang ditunggu. Kemudian ada Sinom, Mas Kumambang, orang yang mangkih jenengan iki angger tamat iki dan sarjana. Ini bisa disebut Mas Kumambang. Mah ragu. Mek bojo apa kerja? Aku kerjane ngendi? Saya kerja di mana? Saya berumah tangga, saya pergi ke luar negeri. Ini namanya Mas Kumambang, masih dalam kebimbangan. Nah, itu Mas Kumambang. Kemudian Dandang Gulo, kemudian Asmarandono, megat roh. Megat itu memutus roh, artinya waktu kematian. Baru nanti pucung itu pocong. Dipocong, sudah selesai. Nah itu. Nah, untuk sebetulnya sih kalau hal-hal ini sih diceritakan dalam bahasa Jawa kan yang luas, tapi jenengan enggak ada yang enggak masuk kan. Nanti jadi untuk tembang-tembang ini kebetulan saya sebagian enggak bisa lagunya, sebagian bisa ya. Untuk yang Sinom tadi, yang Sinom itu jenengan pun kagungan catatan ini nek catatan saking yang mulia raja siapa itu kan. Mun jenengan YouTube lah malu pinter dibanding aku. Ya. Nah niku contohnya niku Nulodo laku utama. Ya napa sing catatan jenengan iku ngoten ta? Nulodo laku utama, tumrap wong ing tanah Jawi. Kita itu ndaknya ya nulodo laku utama, meneladani orang-orang yang berlaku baik. Ya, bagi orang di tanah Jawa. Tapi ya aja tanah Jawa blok, kenyataane jenenge nang Jawa kok. Ya wong Kalimantan, wong NTT ya lah, wong Nias ya ben. Ya tapi nyatane sing ya ini bagi orang-orang Jawa itu. Wong agung ing ngeksi gondo. Orang besar yang kelihatan, yang harum namanya, yang apa namanya? Ya
Mempunyai nama baik, harum namanya. Itu. Contohnya itu. Yaiku Panembahan Senopati. Panembahan Senopati Ngayogyakarta. Ya. Nah. Kepatihan Marsudi, ndaklah apa menggeluti, mempelajari, ngudi itu sudaning hawa nafsu lan nafsu akan menjadi orang baik manakala penjenan ini mau mengendalikan hawa nafsu. Ini tembang Jawa itu begitu ya. Nah, pinafsu atau nafsu yang mempunyai keinginan yang besar, ambisius, ambisi yang berlebihan itu dikendalikan. Nah, kemudian ini ada tanapi siang ratri rino wengi niku dan sebagainya ini. Ini tembang Jawa niku ngoten. Ini tembang yang tadi yang apa Mas? Ya. Sinom kan? Sinom itu kan ada semua ini. Nah, sebenarnya kalau suruh melakukan itu di YouTube memang ada. Tapi bedanya kalau di YouTube itu kan sudah diberi aksen-aksen ya. Dan pakai musik. Nah, biasanya dulu ketika Mbah Sonan berdakwah itu ketika ketemu muridnya itu tidak langsung diajarin disodorin Al-Quran, sodorin kitab, sodorin indak, tapi mengenal akulturasi budaya mereka dengan kata-kata mereka, dan tujuannya adalah untuk ini, untuk agar mereka itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan kalau saya disuruh menyanyikan apalagi di depan bapak saya seperti ini ya saya tidak bisa. Tapi paling tidak saya pernah juga lomba kaitannya dengan sinom ini. Tapi itu begini. Saya sudah menyiapkan buku. Nggih. Di sini nggih. Saya sampaikan sedikit, tak suwe-suwe ya apa-apa. Lama-lama di sini tidak apa-apa, saya senang saya. Nah, niku nggih, lajeng niku sing napa pari Jota nggih. Sinom napa Kinanti. Yang satu kan Kinanti Mas. Nggih, betul Kinanti. Kinanti itu orang tadinya sudah sampaikan. Penjenengan ini menjadi harapan. Menjadi harapan dari orang tua, terutama bangsa, negara. Saking Mbah Jokowi pun sudah meninggal. Jangan berhak menjadi presiden. Berhak. Ya kita ini yang dinanti. Kalau saya sudah tidak mempunyai harapan. Saya ini sudah megat terus itu mati, pot pucung. Jangan. Kan itu ngaten nggih. Niki Kinanti Mas. Itu tadi. Yeah. Contohnya ini banyak sekali. Kebetulan saya itu suka ngoleksi ini. Nah, suka ngoleksi. Kinanti yang sederhana itu. Kinanti minangka pemo dhateng para murid sami dan seterusnya. Itu ada. Di sini ada. Nah, perlu saya sampaikan. Mungkin orang-orang yang orang yang kurang tahu. Napa nggih? Dandang gula niku ada yang ini nanti juga banyak nih. Kebetulan. Nggih. Niku aku wis nganu Mas niki. Napa nggih? Jane mun kula fotokopi akeh sing tak luru gak ketemu nih yo. Nggih. Nah, contohnya begini ya, tembang ini. Semua mengandung apa Mas? Pitutur pelajaran yang fatwa, pesan-pesan. Jadi begini, contoh perilaku yang utama untuk orang Jawa, kan seperti itu ya. Yang tadi ya, ada yang terakhir adalah Kepati-Pati Amarsudi, terus sampai dengan Mekak Hawa Nafsu, dan lain sebagainya itu. Harapannya itu begini, setiap perilaku kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita itu selalu harus dijaga. Dan hati kita itu harus selalu menjauhkan diri dari sifat angkara murka. Dan itu dulu tidak diterjemahkan dalam bahasa Arab ataupun bahasa yang lain, tapi lebih ke kearifan lokal. Itu yang sinom ya. Berarti perilaku itu yang harus teman-teman miliki.
ya, dari Kebinekaan 7 ini. Yang selanjutnya adalah kinanti. Teman-teman, Anda itu ditunggu-tunggu orang tuamu setiap saat, setiap menit, setiap detik, juga kami tunggu-tunggu. Kami yang ada di Jawa ini, Bapak yang sudah memberikan penjelasan panjang lebar ini akan bahagia, akan bangga ketika nanti Anda sudah kembali ke sana. Misalnya Aliong, dari mana ya? Buton. Kebetulan Muslim ya, Aliong. Nah, Aliong bisa menyebarkan kebaikan, kebagusan di sana dan memberikan kabar kepada kami. Terima kasih kepada Bapak Yai Mastur. Inilah karya kami di sini. Hanya baik, adik-adik sekalian, kawan-kawan sekalian, kita sekali lagi kita kasih aplaus untuk beliaunya. Terima kasih Bapak Yai Mastur yang telah meluangkan waktunya, yang telah mengikhlaskan ilmunya untuk kami bagi, untuk kami serap, dan semoga ilmu yang panjenengan berikan kepada kami semua dalam rangkaian bingkai kebinekaan ini oleh adik-adik kami peserta pertukaran mahasiswa merdeka jilid 2 ini, semoga nanti bisa bermanfaat, berkah untuk panjenengan dan untuk kami secara umum, dan berkah untuk masyarakat secara umum. Dan mohon doanya, mohon izin setelah ini nanti mungkin kami pamit dulu, dan mohon doanya semoga adik-adik ini selalu diberi keberkahan, keselamatan serta kesuksesan, bisa menjalankan amanah dari negara ini dan bisa menebarkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai toleransi di daerahnya masing-masing untuk Indonesia tercinta ini. Adik-adik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya. Tanpa terasa ternyata timing kita itu ternyata sudah molor. Inilah nikmatnya kalau belajar dengan santai seperti ini ya. Oke, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.